Wang Lin tampaknya tidak menyadari apapun saat dia duduk di sana tanpa bergerak. Tampaknya pikirannya masih bernostalgia, namun aura iblis nampak samar merembes keluar dari tubuhnya. Para prajurit iblis yang melihat kelompok Wang Lin masih belum pergi, menjadi merasa sangat tidak senang. Salah satu prajurit berjalan ke arah Wang Lin sambil berteriak, "Kalian mencari kematian." 13 menatap prajurit itu dengan dingin, dia melangkah maju dan mengayunkan tinjunya ke arah kepala prajurit itu. Prajurit itu sedikit terkejut, tinjunya mengepal saat dia mengalirkan energi spiritual iblis di tubuhnya, kabut merah muncul dan berubah menjadi harimau ganas yang memasuki tinjunya dan menghantam tinju 13 dengan keras. Terdengar suara teredam saat prajurit iblis itu batuk seteguk darah dan terlempar ke belakang hingga mendarat di atas meja dan menghancurkannya, sementara 13 mundur beberapa langkah dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Sebelumnya, dia sudah terluka karena menangkap botol anggur itu, dan sekarang dia menggunakan kekuatannya secara paksa, menyebabkan lukanya lebih parah dan tangan kanannya menjadi mati rasa. Hu Pao yang melihat 13 terluka, segera mengeluarkan 12 bendera kecil dan melambaikannya, menyebabkan angin dingin yang menderu segera muncul. Di sisi lain, para prajurit yang melihat salah satu dari mereka terluka, semua berdiri dipenuhi dengan niat membunuh. Hanya Taipeng yang nampak murung itu yang masih duduk di sana tanpa bergerak. Pandangannya terus tertuju pada Wang Lin. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Salah seorang prajurit berteriak, "Kalian berani membuat masalah di kota iblis kuno." Para prajurit iblis mencibir, 6 prajurit iblis itu menyerang sekaligus. Menyebabkan Hu Pao mengayunkan benderanya, segera banyak pecahan jiwa melesat keluar dari dalam bendera dan memenuhi sekitarnya. Itu mantra iblis. Cepat gunakan energi spiritual iblis untuk menerobos, teriak seorang prajurit. Segera energi spiritual iblis melonjak keluar dari tubuh 6 prajurit dan bergabung bersama, dan memukul mundur pecahan-pecahan jiwa itu. Menyebabkan 13 dan Hu Pao terkejut dan sedikit pucat. Keduanya saling memandang. Sekalipun mereka tewas, mereka harus menjamin keselamatan leluhur. Keenam prajurit itu mencibir saat melihat itu. Energi spiritual iblis kembali melonjak di tubuh mereka, dan bergabung bersama akhirnya, berubah menjadi telapak tangan darah besar, yang meluncur ke arah 13. Menyebabkan wajah 13 dan Hu Pao nampak pucat saat merasakan tekanan besar yang meluncur ke arah mereka. Wajah Sima tiba-tiba berubah saat dia berteriak, "Tarik kembali energi spiritual kalian." Mendengar teriakan Taipeng, keenam prajurit itu terkejut, namun telapak tangan darah itu telah meluncur dan menjadi tidak terkendali saat menyerbu ke arah Wang Lin. Tepat pada saat ini, satu suara gumam tiba-tiba terdengar, niat jiwa iblis yang kuat. Tatapan nostalgia di mata Wang Lin menghilang, dia menghela napas dan matanya kembali jernih, ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia merenung seolah mengabaikan telapak tangan darah yang tengah meluncur ke arahnya. Dao seorang kultivator yang kuat, tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan luar, itulah hati Dao. Di saat kata terakhir itu bergema di pikirannya, ruang di sekitar nampak beriak dan satu kekuatan hisap muncul dari dahi Wang Lin, menyebabkan telapak tangan darah itu terhisap ke dalam dahinya dan menghilang. 6 prajurit iblis yang baru saja kehilangan energi spiritual iblis menjadi lemah, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya dan menatap Wang Lin dengan mata penuh ketakutan. Bahkan Sima berdiri dan bertanya, dengan nada serius, "Siapa Anda Tuan?" Wang Lin tidak menjawab. Dia mengambil toples ketiga yang belum dibuka, dia bahkan tidak melihat orang lain dan mulai berjalan keluar dari restoran. 13 mengeluarkan beberapa batu iblis dan meletakkannya di atas meja sebelum mengikuti Wang Lin. Hu Pao mencibir saat melihat prajurit itu dan mengikuti Wang Lin. Melihat Wang Lin pergi begitu saja, Taipeng menjadi marah, dia memukul meja dan berteriak, "Berhenti!" Lalu melangkah maju dan energi spiritual iblis yang kuat menyebar hingga menutupi seluruh restoran. Energi spiritual iblis kemudian berubah menjadi pedang dan dengan cepat menyerbu ke arah kelompok Wang Lin. Wang Lin menoleh dan tatapannya menjadi dingin lalu melambaikan tangannya, hembusan angin muncul dan menghantam pedang itu hingga hancur. "Kita akan bertemu lagi," kata Wang Lin keluar dari restoran. Mata Taipeng menyipit, dia menatap Wang Lin dan merenung. Setelah meninggalkan restoran, Wang Lin langsung kembali ke villa dan berkultivasi. Energi spiritual surgawi bergerak perlahan di dalam tubuhnya saat ia mencari jejak hati iblis. Ketika ia memasuki kondisi iblis sebelumnya, ia merasakan sesuatu. Ia tidak bisa meremehkan hati iblis berkembang di dalam tubuhnya. Setiap kali ia menemukan jejak hati iblis, ia akan segera membuangnya.
Pada pagi hari kedua, ia mengalirkan energi spiritual surgawi melalui tubuhnya beberapa kali sebelum menghembuskan napas lega. Pada saat ini, ada 3 bola hitam yang mengambang di hadapannya. Ketiga bola kecil hitam ini adalah jejak hati iblis yang telah dikeluarkannya dari tubuhnya. Wang Lin menyingkirkan 3 bola kecil itu dan bergumam, 7 hari sudah berlalu, akan ada seseorang membawaku ke markas. Sesaat kemudian, suara 13 terdengar, leluhur, seseorang ingin bertemu denganmu. Wang Lin berkata dengan tenang, masuk. Pintu dibuka dan seorang pria masuk. Orang ini berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian hitam. Saat ia memasuki ruangan, aura dingin menyelimuti sekitarnya. Jingbo memasuki ruangan, tatapannya tertuju pada Wang Lin yang sedang duduk bersila, dan menangkupkan tangannya. Salam, Komandan Wang. Wang Lin sedikit mengangguk, lalu melemparkan token giok dan ditangkap pria itu. Jingbo melihatnya, sesaat lalu melemparkan token ke depan dan segel di tangannya berubah saat cahaya merah memasuki token dan pintu spasial muncul. Komandan Wang, ini adalah pintu teleportasi yang diciptakan oleh Kaisar Iblis, kata Jingbo melangkah masuk ke pintu dan menghilang. Wang Lin dan lainnya mengikuti di belakang. Kelompok Wang Lin berjalan keluar dari pintu teleportasi dan melihat sekelilingnya. Itu adalah barak prajurit yang luas dengan tembok tinggi yang mengelilinginya. Ada fluktuasi mantra energi spiritual iblis di semua tembok yang memperkuatnya. Wang Lin muncul di tengah barak, 100 kaki di depannya berdiri barisan prajurit iblis, berbaju besi hitam yang memancarkan kabut hitam. 1000 prajurit iblis membentuk satu resimen dan saat ini ada 10 resimen yang berdiri mengelilingi Wang Lin. Gelombang niat membunuh yang kuat dengan cepat menyebar. 10.000 prajurit iblis ini memiliki setidaknya 30 tingkatan energi spiritual iblis, bahkan ada orang yang memiliki lebih dari 100 tingkatan. Selain itu, para prajurit ini semuanya telah terlatih dalam pertempuran dan telah membunuh banyak orang. Dengan semua pembunuhan yang telah mereka lakukan selama ini, niat membunuh telah tertanam dalam tulang mereka. Di bawah niat membunuh yang kuat ini, sekelilingnya benar-benar sunyi, 10.000 pasang mata semuanya tertuju pada Wang Lin. Di mana Komandan Sima? Kata Jinbo yang suaranya bergema. Saat suaranya terdengar, suara derap kaki segera terdengar dari kejauhan. Seekor binatang buas bertanduk tunggal berlari mendekat dengan cepat. Ada seseorang berdiri di punggung binatang buas itu, tatapannya yang dingin menatap ke depan. Namun saat dia melihat Wang Lin, dia terkejut. Itu adalah orang yang menyerang anak buahnya di restoran Mangkaget saat itu. Niat membunuh segera melintas di matanya dan langsung menyerbu ke arah Wang Lin. Semua prajurit langsung minggir untuk memberinya jalan. Jingbo melambaikan tangannya untuk menciptakan hembusan angin yang meniup debu, lalu berkata, "Ini adalah komandan yang baru diangkat, Wakil Komandan Sima. Apa Anda tidak akan menyambutnya?" Kata Jingbo. Sima menatap Wang Lin dengan ekspresi muram dan berkata dengan dingin, "Sima Yan memberi hormat pada komandan." Ekspresi Wang Lin nampak tenang saat dia menatap Sima dan berkata, "Kita sudah pernah bertemu." Sima mendengus dingin dan melepas helmnya. Jingbo sedikit mengernyit saat menatap Sima, lalu menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin dan berkata, "Komandan Wang, karena aku sudah membawamu ke sini, aku harus kembali. Aku masih harus melapor pada jenderal." Wang Lin sedikit mengangguk. Sima menatap Wang Lin dengan dingin dan berkata, "Semua 10.000 prajurit berbaju zirah hitam, kecuali 6 orang yang tidak sadarkan diri dan tidak bisa bangun semuanya ada di sini." Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat dia melihat para prajurit iblis. Yang dia lihat adalah permusuhan dan penghinaan di mata mereka. Tatapan matanya menjadi dingin saat dia berkata, "Kalian semua boleh pergi." Namun tak satu pun prajurit iblis bergerak sedikit pun. Semua tatapan mereka tertuju pada Sima. Selama Sima tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka tidak akan mendengarkan siapapun, bahkan jika orang itu adalah komandan yang baru diangkat. Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah prajurit iblis di sekitarnya, dan langsung berjalan melewati 10 resimen. 13 dan Hu Pao segera mengikuti. Ekspresi mereka berdua muram, dan hanya diam. Ketika mereka bertiga pergi, terdengar tawa keras dari 10.000 prajurit iblis. Tawa ini dipenuhi dengan penghinaan. Hanya Sima yang tidak tertawa dan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu banyak tentang komandan baru itu. Tapi dia tahu bahwa jika dia berada dalam situasi ini, dia pasti tidak akan pergi begitu saja tanpa membuat keributan. Di kamp prajurit, di samping deretan barak, ada sebuah rumah elegan. Ada formasi yang melindunginya, juga bendera hitam besar di samping rumah itu. Bertuliskan nama Sima Yan, disulam dengan benang emas. Jelas hanya Sima yang boleh tinggal di tempat itu. Hu Pao menatap semua yang ada di hadapannya. Setelah mendengar suara tawa yang datang dari belakangnya,
Dia berkata dengan marah, "Leluhur, para prajurit iblis ini sudah bertindak terlalu jauh." Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia berkata, "Tidak perlu mengganggu mereka, karena tidak ada tempat bagi kita untuk tinggal, kita akan berkultivasi di luar saja." Waktu berlalu dan malam pun tiba. Sepanjang hari itu, teriakan dari para prajurit yang berlatih di kamp tentara tak pernah berhenti. Latihan mereka mengandalkan pertarungan sungguhan antara satu sama lain dan difokuskan pada penggunaan formasi dalam pertempuran. Prajurit iblis yang sesekali melewati Wang Lin menatapnya dengan rasa jijik. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia seperti air dalam sumur yang tidak bisa menimbulkan gelombang. 13 meniru Wang Lin dan terus berkultivasi. Meskipun riak kemarahan muncul beberapa kali di dalam hatinya, semuanya ditekan secara paksa olehnya. Hu Pao adalah satu-satunya yang tidak bisa tetap tenang. Dia menatap dingin setiap prajurit yang lewat. Wang Lin nampak tenang. Dia tidak terburu-buru untuk menguasai tempat ini dan mengamati semuanya saat indera spiritualnya menyebar dan mengamati 10.000 prajurit dan sekelilingnya. Setiap resimen yang beranggotakan 1.000 orang memiliki seorang pemimpin, dan mereka semua adalah orang kepercayaan Sima. Alasan Wang Lin tidak segera bertindak adalah karena dia memiliki pemahaman yang baik tentang aturan militer di negeri roh iblis. Pemahaman itu diperolehnya dari ingatan Lu Yun yang telah dilahapnya. 9 negeri roh iblis, semuanya mengikuti hukum militer dan sangat berbeda dari dunia kultivasi. Kecuali, jika kultivasi seseorang cukup kuat untuk melawan kaisar iblis, dia harus mengikuti hukum negara jika ingin meminjam kekuatan mereka. Semua orang asing yang datang ke negeri roh iblis harus terlebih dahulu berbaur ke salah satu dari 9 negara dan mendapatkan komando atas pasukan. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan pijakan di sini. Jika seseorang sendirian bertemu dengan puluhan ribu prajurit iblis di bawah komandonya, orang itu bahkan tidak perlu bertempur dalam pertempuran itu. Meskipun tingkat kultivasi prajurit iblis ini tidak tinggi, sekelompok dari mereka sangat kuat. Selain itu, prajurit iblis ini mengkhususkan diri dalam formasi. Mereka memiliki formasi yang sangat misterius dan aneh, yang memungkinkan mereka untuk mengejutkan musuh mereka. Terlebih lagi, jika seorang kultivator membunuh terlalu banyak prajurit iblis, maka seorang yang hampir sekuat jenderal iblis akan muncul. Pada saat itu, kultivator itu tidak akan dapat memperoleh pijakan di negara itu. Dia hanya bisa melarikan diri ke negara berikutnya. Mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kuasa militer dan peluang untuk menyatu dengan iblis kuno. Beberapa kultivator memiliki watak yang sangat buruk. Ketika mereka bertemu dengan prajurit iblis yang tidak patuh, mereka langsung menyerangnya. Dibandingkan dengan prajurit iblis, para kultivator adalah orang asing, jadi kaisar iblis tidak memihak mereka. Karena itu, setiap kali orang asing mengambil posisi, ada hukum militer tambahan. Itulah sebabnya Wang Lin tidak terburu-buru. Dia seperti seorang pemburu yang menunggu kesempatan. Kesempatan baginya untuk bertindak dan menyelesaikan seluruh situasi. 3 hari berlalu dan kemarahan Hu Pao terus meningkat. Semakin banyak prajurit iblis memperlakukan mereka seperti sampah. Di mata mereka, komandan baru mereka benar-benar tidak berarti apa-apa. Namun, Sima Yan menjadi lebih waspada. Ia masih merasa ada yang tidak beres, karena Wang Lin benar-benar di luar dugaannya. Selama 3 hari ini, dia melihat Wang Lin tidak ikut campur dalam masalah apapun yang berkaitan dengan camp. Ia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya duduk berkultivasi. Sima tidak takut Wang Lin akan bertindak atau ikut campur dalam urusan camp. Dia sudah siap menghadapi semua situasi ini. Dia akan mempermalukan Wang Lin dan mengusirnya dari tempat ini. Namun yang dia takutkan adalah keheningan yang tidak bisa dia pahami. Apa sebenarnya yang dipikirkan komandan baru ini? Pikir Sima mengerutkan keningnya. Saat ini di rumahnya ada 8 orang. Semuanya adalah pemimpin resimen. Seorang pria kekar dan botak berkata, "Komandan, Su Yu dan Zhou Kai jarang berinteraksi dengan kita. Mereka juga tidak datang," kata pria botak itu. Sima mengusap pelipisnya. 3 hari ini berlalu seperti setahun baginya. Semakin Wang Lin diam, semakin kuat ia merasakan datangnya bahaya. Sima Yan berkata dengan nada serius, "Kita akan membicarakan keduanya nanti. Aku memanggil kalian semua ke sini untuk mendengar apa pendapat kalian tentang komandan yang baru diangkat." Seorang pria parubaya langsung berkata, "Pendapat macam apa yang perlu dibicarakan? Orang itu hanya sampah, jadi tidak perlu repot dengannya," kata pria parubaya dengan wajah penuh penghinaan. Seorang pria tua berambut putih berkata, "Komandan baru ini mungkin orang yang sangat penuh perhitungan. Bisa diam saja dan tidak melakukan apapun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa." Sima sedikit mengernyit. "Baiklah, kalian semua ingat untuk tidak memprovokasi orang ini. Aku hanya tidak percaya dia bisa terus diam.
Selama dia yang memulainya, kita punya cara untuk menghadapinya. Waktu berlalu dan Wang Lin hanya duduk berkultivasi, namun, kemarahan Hu Pao terus meningkat. Jika bukan karena Wang Lin, dia pasti sudah mengeluarkan bendera jiwanya dan menyerang. Keheningan Wang Lin menyebabkan penghinaan di mata 10.000 prajurit iblis meningkat, namun Wang Lin tidak peduli dengan semua ini. Pada hari ini, resimen yang dipimpin Sun Chong melewati Wang Lin saat mereka sedang berlatih. Sun Chong melihat Wang Lin dengan jijik dan meludah sambil berkata, "Sampah." Tindakan Sun Chong segera menyebabkan suara tawa penghinaan. Saat ludah itu jatuh ke tanah, Wang Lin membuka matanya, suaranya tenang saat dia berkata, "Apa yang kau katakan?" Sun Chong terkejut, ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara dalam setengah bulan ini. Sun Chong mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Aku bilang kau sampah." Suaranya penuh dengan kesombongan, tapi sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, tatapan Wang Lin menjadi dingin, tangan kanannya bergerak seperti kilat dan terulur, menyebabkan kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Tubuh Sun Chong segera ditekan oleh kekuatan dahsyat dan diseret ke arah Wang Lin tanpa kemampuan untuk melawan. Ekspresi Sun Chong langsung berubah dan ia berusaha melawan, namun, tidak peduli seberapa keras ia melawan, bahkan ketika ia menggunakan seluruh energi spiritual iblisnya, itu tidak berguna. Kekuatan yang menekannya seperti baja dan meremasnya semakin keras, tubuhnya langsung terbang ke arah Wang Lin, dan lehernya dicengkram di tangan Wang Lin. "Kau," kata Sun Chong tercekik, darah mengalir deras ke kepalanya, dan wajahnya menjadi sangat merah, matanya melotot menatap Wang Lin, dia tidak percaya orang ini berani membunuhnya, tapi rasa takut mulai muncul di hatinya. Wang Lin membuat satu gerakan, dan dia tidak dapat melawan sama sekali, bahkan Si Mayan tidak akan dapat melakukannya. Melihat pemimpin resimen mereka tertangkap, 1000 prajurit iblis tiba-tiba bergerak dan menyerang ke arah Wang Lin. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dan dia berkata, 13. Bacakan hukum militer ke-8 negeri roh iblis. 13 dengan cepat berkata, "Mereka yang memberontak terhadap atasan, bunuh." Tatapan Wang Lin menjadi sangat dingin, dia menggerakkan jarinya, dan leher Sun Chong yang matanya melotot langsung diremukan oleh Wang Lin. Para prajurit iblis yang menyerbu semuanya berhenti saat melihat itu, mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Wang Lin melemparkan mayat Sun Chong ke depan, tubuh itu mendarat di hadapan para prajurit membuat kemarahan mereka meletus dan menyerang Wang Lin sambil melepaskan aura iblis mereka. Tatapan mata Wang Lin semakin dingin, "Berani memberontak terhadap atasanmu? Mati," kata Wang Lin dengan sinis. Pedang surgawi muncul di tangannya, dengan satu ayunan, bilah pedang melesat, dan bilah sabit segera menyusul dan menghantam ke arah para prajurit di tahap pembentukan inti, dalam sekejap ratusan kepala jatuh ke tanah. Kekacauan sekitarnya langsung terlihat oleh para prajurit dari resimen lainnya, 9 pemimpin resimen yang lain dengan cepat menyerbu dan para prajurit iblis dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Tak lama kemudian, ada awan debu di kejauhan saat 9.000 tentara iblis menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah mereka saat ia membuka kedua tangannya dan energi spiritual iblis dan surgawi di tubuhnya membentuk pusaran hitam raksasa. Pada saat ini, energi spiritual iblis dari tubuh prajurit iblis yang terbunuh melesat keluar dan diserap tubuh Wang Lin. Ketika 9.000 prajurit iblis tiba, Wang Lin telah selesai menyerap energi spiritual iblis. Wang Lin menunjuk ke udara dengan jarinya, menyebabkan pedang surgawi dan pedang sabit kembali menebas. Dalam sekejap, 500 orang prajurit Sun Chong tewas. 9 pemimpin resimen itu mendekati Wang Lin sebelum menatap mayat pemimpin resimen Sun Chong yang tewas mengenaskan. Kemarahan melonjak di wajah mereka, 9.000 prajurit iblis menyebar dan mengepung Wang Lin. Niat membunuh memenuhi sekitarnya saat 9.000 prajurit iblis membentuk formasi, sasarannya adalah Wang Lin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.